Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aang Teknik Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengganti seal cover valve pada mobil Avanza ataupun Xenia, itu sama saja. Apabila ada rembesan oli yang pada saya tunjuk tadi, itu tandanya seal cover valve-nya sudah mengeras dan itu harus diganti. Langkah pertama, kita melepas box filter udara yang terdapat 3 baut. Kunci-kunci yang saya perlukan pada saat untuk melakukan pergantian sealnya ini hanya menggunakan kunci shock, yaitu dengan ukuran 10 dan gagangnya yang seperti yang sedang saya pegang ini, dan satu menggunakan kunci ring atau kunci pas yang berukuran 12. Itu saja kunci-kunci yang saya perlukan ketika saya ingin melakukan pengerjaan pergantian pada sealnya ini, dikarenakan semua baut berukuran 10 semua. Pas sensor-sensor yang ada pada box filter udara ini, yaitu terdapat 3 sensor, maka saya akan melepasnya. Setelah sensor yang terlepas, lalu saya akan melepas selang yang menuju ke filter udara ini, yaitu terdapat 3 selang seperti yang saya tunjuk ini. Setelah terlepas semua selang-selangnya, lalu saya akan mengangkat filter udaranya atau box filter udara. Lalu saya akan melepas selang pernapasan. Setelah selang yang terlepas, lalu saya akan melepas baut bracket throttle body. Setelah itu lalu saya akan membuka kabel gas dan melepasnya menggunakan kunci 12 pas. Kita singkirkan saja dahulu. Lalu saya akan melepas baut-baut yang ada pada kuil dan akan melepas kuilnya. Setelah bautnya terlepas, lalu saya akan melepas kuilnya, dan terdapat oli pada kuil. Yang kedua juga ada, itu tandanya
sealnya ini sudah mengalami kerusakan yang parah atau keras sehingga olinya masuk ke lubang businya. Lalu saya akan membuka baut pipa radiator. Terdapat 3 baut. Setelah itu, lalu saya akan membuka baut-baut yang terdapat pada penutup klep ini, yaitu ada beberapa baut yang saya tunjuk ini. Setelah baut-baut penutup klepnya terlepas semua, setelah itu saya akan lepas pengikat kabelnya. Setelah terlepas, setelah itu kabel ini saya akan lepas mulai dari switch oli sampai sensor crankshaft bawah kita lepas juga. Nah, inilah sensor crankshaft bawah yang saya tunjuk ini. Maka saya akan lepas juga. Dan setelah terlepas semua, maka saya akan tarik kabelnya untuk memindahkan supaya bisa mengangkat bak seal koper valve ini. Setelah itu saya akan mengangkat bak penutup klep ini. Lalu saya akan melepas seal koper valve ini. Akan saya angkat perlahan-lahan.
sealnya sudah terlepas. Inilah bentuk seal yang sudah mulai rusak atau sudah keras yang mengakibatkan rembesan oli pada mesin ini. Saya anjurkan ketika ingin mengganti seal pada opor balap ini, gantilah yang ori supaya awet atau bisa bertahan lama. Lalu saya akan memasangnya. Seal pada lubang-lubang inilah yang bocor atau yang sudah keras, menyebabkan rembesan oli yang masuk ke lubang busi, dan apabila dibiarkan ini akan merusak kuil-kuil yang ada pada bagian busi mobil tersebut. Setelah itu saya akan memasangnya kembali perlahan-lahan, dan kita pastikan tempat dan dudukannya yang pas supaya tidak terjadi kesalahan atau kebocoran pada saat sealnya atau penutup ini sudah terpasang. Setelah itu maka saya akan memasang kembali baut-baut yang sudah kita lepas tadi. Ketika ingin memasang baut kopornya ini, maka masukkan dulu semua bautnya kepada lubangnya, jangan terlalu diikat kencang dahulu. Tapi setelah sudah masuk semua, maka baru kita ikat dengan kencang. Tapi jangan terlalu kencang, maka karena baut ini rawan patah atau selek. Cukup kita rasa-rasa dalam melakukan pengikatan baut-baut yang ada di koper ini. Ketika ingin mengikat baut ini kencang seperti ini, maka lakukanlah seperti zigzag seperti yang saya lakukan ini.
berdiri. Nggak usah. Apa nggak usah? Ya sudah minum derby be. Saya kan boleh minum derby. Aku minum derby be. Setelah baut yang ada di koper ini terpasang semua, maka saya akan memasang kembali kabel atau switch dan sensor yang kita lepas tadi dengan menyusun kabelnya terlebih dahulu seperti yang ada pada gambar ini atau video ini. Setelah kabel, switch dan sensornya terpasang, maka saya akan
memasang kembali kuil. Ini saja. Maka saya akan bersihkan lalu saya pasang kembali. Saya bersihkan dari bekas ada oli yang masuk ke ruang busi tadi. Masih terdapat bekas oli, lalu saya bersihkan kembali. Setelah kuilnya terpasang, lalu saya akan mengikat baut-baut yang ada pada kuil ini. Aduh. Ya, masuk sini ya, ya. Masuk sini. Lalu kita ikat baut kuilnya dengan mengikatnya rasa-rasa, karena baut ini mudah selek ataupun patah. Jadi kita harus dalam pengikatannya harus berhati-hati. Nah, Bu. Di tas saya cawisan tuh nah. Lalu saya akan mengikat baut yang terdapat pada selang radiator. Ada 3 baut. Cepat. Nak vaksin ya. Setelah itu, lalu saya akan mengikat baut bracket yang terdapat pada throttle body.
Setelah itu saya akan memasang kembali kabel gas dengan menggunakan kunci 12 pas. Setelah itu saya akan memasang selang-selang pernapas ini. Setelah semuanya terpasang semua, lalu saya akan memasang kembali box filter udara. Kita pasang kembali baut filter udaranya, yaitu ada 3 baut. Terus kita kencangkan bautnya. Ada itu. Setelah bautnya terpasang, lalu kita pasang kembali sensor-sensor yang ada pada box filter udara ini, yaitu ada 3 sensor dan selang-selang yang ada pada filter udara ini juga kita pasang. Setelah itu kita pasang kembali filter udaranya. Sebelum kita pasang, maka kita bersihkan dahulu. Setelah dibersihkan, maka kita pasang kembali filter udaranya dan kita pasang kembali penutup filter udaranya. Setelah penutup box filter udara yang terpasang, maka pekerjaan kita selesai. Demikianlah video dari saya ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila teman-teman ingin melakukan pergantian seal sendiri, maka video ini bisa dijadikan contoh. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat silakan like, share, komen, dan subscribe. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.